Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi zawil hidayah, amma ba'd. Hadirin para pendengar dimanapun berada, berjumpa kembali kita pada kesempatan yang mulia ini. Dan insya Allah kita akan melaju terus kepada pelajaran selanjutnya, masih di dalam tema belajar aqaidul iman. Dan suatu himbauan kepada para pendengar yang dimuliakan Allah, agar sudi kiranya mempelajari aqaidul iman dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah merasa bosan untuk belajar. Jika ada suatu ilmu yang belum bisa kita pahami, maka dalamilah ilmu itu dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu, ulangilah sebanyak mungkin sampai kita bisa. Dan yang sangat penting, ajaklah anak-anak kita untuk belajar aqaidul iman. Ajarilah mereka, bimbinglah mereka agar mau belajar agama. Bujuklah anak-anak kita agar mau mendengarkan dan menonton konten-konten pembelajaran, terutama sekali pembelajaran tentang akidah dan iman yang perlu diterapkan sejak dini. Hadirin, para pendengar dan adik-adik sekalian dimanapun berada, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang pembagian 20 sifat yang wajib bagi Allah, terbagi kepada 4 pembagian. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat ma'nawiyah. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian sifat-sifat Allah yang masuk kepada istighna dan iftiqar. Sekalian sifat-sifat Allah yang ada di dalam i'tiqad 50 yang wajib kita ketahui, mulai daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, serta 1 sifat yang jaib bagi Allah. Semua ini terbagi kepada 2 pembagian. Yang pertama, istighna. Makna istighna adalah la mustaghniyan an kulli ma siwahu illallah. Artinya, terkayanya Allah daripada sekalian makhluk. Atau bisa juga dikatakan, tidak berhajat Allah kepada sekalian makhluk. Di dalam kategori istighna ini, masuklah 23 akidah ataupun 23 i'tiqad yang wajib kita ketahui. Yang pertama, wujud, artinya ada. Lawannya yang mustahil adalah adam, artinya tiada. Yang kedua, qidam, artinya terdahulu. Lawannya yang mustahil adalah hudus, artinya adanya kemudian. Yang ketiga, baqa, artinya kekal. Lawannya yang mustahil adalah fana, artinya binasa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, artinya berbedanya Allah dengan makhluk. Lawannya yang mustahil adalah mumasalatu lil hawadis, artinya samanya Allah dengan makhluk. Yang kelima, qiyamuhu binafsih, artinya berdirinya Allah dengan zatnya Allah, tidak berhajat kepada zat yang lain selain Allah. Lawannya yang mustahil adalah ihtiyaju ila mahallin aw muhadisin, artinya berhajatnya Allah kepada zat yang lain selain Allah. Yang keenam, sama, artinya mendengar. Lawannya yang mustahil adalah samamun, artinya tuli. Yang ketujuh, basar, artinya melihat. Lawannya yang mustahil adalah ama, artinya buta. Yang kedelapan, kalam, artinya berbicara. Lawannya yang mustahil adalah bakamun ataupun bukmun, artinya bisu. Yang kesembilan, kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaannya Allah yang mendengar. Lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala asamma, artinya keadaannya Allah yang tuli. Yang kesepuluh, kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaannya Allah yang melihat. Lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala a'ma, artinya keadaannya Allah yang buta. Yang kesebelas, kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaannya Allah yang berbicara. Dan lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala abkama, artinya keadaannya Allah yang bisu. Kemudian masuk pula di dalam istighna ini oleh 1 sifat yang jaid bagi Allah. Makna sifat jaid bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya memperbuat tiap-tiap apa saja yang mungkin terjadi ataupun meninggalkannya, tidak berbuat sama sekali. Jadi, jumlah semua ini 11 sifat yang wajib bagi Allah ditambahkan dengan 11 lawannya yang mustahil. Yang di sebelah kiri ini merupakan sifat-sifat yang wajib bagi Allah.
Yang di sebelah kanan merupakan lawannya yang mustahil. Maka 11 sifat yang wajib ini ditambahkan dengan 11 sifat lawannya yang mustahil. Jadilah jumlahnya 22. Kemudian 22 ini ditambahkan dengan satu sifat yang jaib bagi Allah. Maka jadilah jumlahnya 23. Inilah 23 akidah ataupun 23 itikad yang masuk di dalam kategori istighna, terkayanya Allah daripada sekalian makhluk. Yang kedua, iftikar. Makna iftikar ini adalah muftakiran ilaihi kullu ma adahu. Artinya, berhajatlah sekalian makhluk kepada Allah. Di dalam kategori iftikar ini, masuklah 18 akidah ataupun 18 itikad yang wajib kita ketahui. Yang pertama, hayah, artinya hidup. Lawannya yang mustahil adalah mautun, artinya mati. Yang kedua, kudrah, artinya kuasa. Lawannya yang mustahil adalah ajizun, artinya lemah. Yang ketiga, iradah, artinya berkehendak. Lawannya yang mustahil adalah karhan, artinya terpaksa. Yang keempat, ilmu, artinya mengetahui. Lawannya yang mustahil adalah jahlun, artinya bodoh. Yang kelima, kaunuhu ta'ala hayyan, artinya keadaannya Allah yang hidup. Lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala mayitan, artinya keadaannya Allah yang mati. Yang keenam, kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaannya Allah yang berkuasa. Lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala ajizan, artinya keadaannya Allah yang lemah. Yang ketujuh, kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaannya Allah yang berkehendak. Lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala mukrahan, artinya keadaannya Allah yang dipaksakan. Yang kedelapan, kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaannya Allah yang mengetahui. Lawannya yang mustahil adalah kaunuhu ta'ala jahilan, artinya keadaannya Allah yang bodoh. Dan yang kesembilan, wahdaniyah, artinya esa. Esanya pada zat, esanya pada sifat, esanya pada perbuatan. Lawannya yang mustahil adalah ta'adud, artinya berbilang-bilang. Berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, dan berbilang-bilang pada perbuatan. Jadi, jumlah semua ini adalah 18. 9 sifat yang wajib bagi Allah ini ditambahkan dengan lawannya 9 sifat yang mustahil. Jadilah jumlahnya 18. Maka inilah 18 akidah ataupun 18 i'tiqad yang masuk di dalam kategori iftikar. Para pendengar dan adik-adik sekalian dimanapun berada, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari aqaidul iman ini, supaya pikiran kita lebih fokus dan lebih cepat menyerap ilmu yang sedang kita pelajari. Dan dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, maka selesailah pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.